Desa Karangwedi dikenal tenang, sawah luas, jalan kecil berbatu, dan satu musala tua di tengah kampung. Tidak pernah ada pasar malam di sana. Tidak pernah ada hiburan keliling karena warga percaya satu hal. Kalau ada lampu-lampu di sawah sebelum subuh, jangan dekati. Tapi malam itu, Farhan melihatnya sendiri. Farhan baru pulang lembur dari kota. Jam menunjukkan 02,37 dini hari. Saat melewati jalan tepi sawah, ia melihat cahaya berkelip di kejauhan. Awalnya, ia pikir itu motor atau truk, tapi cahayanya terlalu banyak, berwarna-warni. Merah, hijau, kuning, seperti wahana pasar malam. Farhan memperlambat motor. Di tengah sawah yang biasanya kosong, berdiri tenda-tenda. Biang lala kecil berputar pelan. Komedi putar, bergerak sendiri, dan terdengar musik pelan. Lagu dangdut lama dengan suara kaset serak. Farhan merinding. Tidak mungkin ada pasar malam di situ. Tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan, dan yang paling aneh, tidak ada jalan masuk. Tapi pasar itu berdiri utuh di tengah sawah basah. Beberapa orang berjalan di antara wahana. Mereka tertawa, berbicara, tapi suaranya seperti jauh, teredam. Farhan mematikan mesin motor. Ia turun perlahan. Kakinya menginjak pematang sawah. Tidak ada lumpur. Tanah terasa kering. Padahal kemarin hujan deras. Ia mendekat. Seorang penjual balon berdiri di pinggir. Balonnya melayang tanpa angin. "Mas, ini pasar apa?" tanya Farhan. Penjual itu menoleh pelan. Wajahnya terlihat biasa, tapi matanya kosong. Tidak ada bola mata, hanya putih. "Mas belum pernah ke sini." Suaranya datar. Farhan mundur setengah langkah. Ini cuma buka sebelum azan. Setelah itu tutup. Seorang anak kecil mendekat, membawa karcis kecil dari kertas coklat. "Mas dapat ini," katanya. Farhan mengambilnya tanpa sadar. Di karcis itu tertulis namanya, Farhan. Dan di bawahnya wahana putaran terakhir. Jantung Farhan berdetak keras. "Aku tidak beli." Anak kecil itu tersenyum. Giginya terlalu banyak. "Mas, sudah terdaftar." Musik tiba-tiba melambat, seperti baterai habis. Lampu-lampu mulai redup. Orang-orang berhenti bergerak. Semua menoleh ke arah Farhan bersamaan. Tidak ada ekspresi, hanya wajah kosong yang mulai memudar. Kulit mereka seperti kertas tipis yang disobek dari dalam. Farhan gemetar. "Ini bukan tempat manusia," bisik seseorang di belakangnya. Ia menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Pakaiannya seperti dalam wayang. Kalau sudah pegang tiketnya, sulit keluar. Tiba-tiba, biang lala berhenti. Semua lampu padam, kecuali satu wahana kecil di ujung. Komedi putar tua. Kudanya kayu, catnya mengelupas, dan salah satu kuda berputar sendiri. Kosong, tapi seolah ada yang duduk. Anak kecil tadi
berdiri di samping Farhan. "Mas, belum naik." Suara azan subuh terdengar jauh dari desa. Lampu pasar mulai berkedip liar. Lelaki tua tadi berbisik cepat, "Kalau azan selesai dan kamu masih di sini, kamu jadi bagian." Lari sebelum lagu berhenti. Musik makin pelan. Kaset seperti hampir habis. Farhan melihat ke tangannya. Karcis itu kini hangat dan hurufnya berubah. Putaran terakhir, penumpang tetap. Musik berhenti, sunyi. Semua lampu mati. Gelap total dan terdengar suara kayu berderit tepat di belakangnya. Seperti seseorang turun dari komedi putar. Gelap total. Farhan tidak bisa melihat apapun, tapi ia bisa mendengar suara kayu komedi putar berderit perlahan. Seperti ada beban turun dari salah satu kuda. Langkah kecil terdengar di belakangnya, pelan menyeret. Azan subuh masih berkumandang, tapi terdengar jauh, terlalu jauh. Seolah masjidnya pindah berkilo-kilometer dari situ. "Lari!" teriak lelaki tua tadi. Farhan tersadar. Ia berbalik dan berlari menembus gelap. Tanah sawah kini terasa basah dan lengket. Kakinya seperti ditarik ke bawah. Suara tawa anak kecil pecah di belakangnya, tinggi, melengking. "Mas, belum naik." Farhan terus berlari, tapi sawah terasa tak berujung. Ia tidak melihat jalan desa, tidak melihat motor, hanya kabut tipis dan siluet wahana di kejauhan. Dan di belakangnya, langkah kecil itu semakin cepat. Suara kayu berderit kini seperti tepat di telinganya. Seolah komedi putar itu ikut bergerak bersamanya. Azan hampir selesai. Farhan ingat ucapan lelaki tua. "Kalau azan selesai dan kamu masih di sini, kamu jadi bagian." Ia memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga, "Allahu Akbar." Suara itu menggema aneh. Tiba-tiba tanah di depannya terasa keras. Aspal. Ia tersungkur ke jalan desa. Motor terparkir di tempat semula. Lampu-lampu hilang. Wahana hilang. Sawah kosong. Hanya angin pagi yang dingin. Azan selesai. Sunyi. Farhan terduduk lama. Napasnya berat. Ia hampir meyakinkan dirinya itu hanya halusinasi. Sampai ia melihat tangannya. Karcis itu masih ada. Kini tulisannya berubah lagi. "Tunggu malam pasar berikutnya." Di bawahnya tercetak tanggal 35 hari dari sekarang. Farhan merasa mual. Pagi itu Farhan menemui Pak RT. Ia menceritakan semuanya. Wajah Pak RT mengeras. "Kamu lihat lelaki tua pakai baju dalang?" Farhan mengangguk. Pak RT menelan ludah. "Itu Pak Sastro. Beliau hilang 3 tahun lalu." "Hilang?" "Iya, subuh-subuh motornya ditemukan di pinggir sawah. Orangnya tidak ada." Pak RT masuk ke rumah, lalu kembali membawa foto lama. Di foto itu, Pak Sastro berdiri di tengah sawah. Di belakangnya samar terlihat lampu-lampu, dan di tangan kirinya karcis kecil. Warga desa percaya
Pasar itu muncul setiap 35 hari sekali, malam tertentu dalam penanggalan Jawa. Malam ketika batas dunia tipis, beberapa orang pernah melihat sedikit yang berani mendekat dan yang menerima karcis. Hampir selalu menghilang sebelum matahari benar-benar naik. Pak Sastro mungkin masih di sana, bisik Pak RT. Menunggu pengganti. Farhan teringat komedi putar kosong itu. Satu kuda tanpa penumpang dan suara anak kecil. Mas sudah terdaftar. Sejak malam itu, Farhan mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Setiap sore menjelang maghrib, bayangan dirinya di dinding bergerak sedikit lebih lambat. Kadang bayangan itu seperti duduk, seolah menaiki sesuatu. Dan setiap malam jam 2:37 ia mendengar musik dangdut lama dari jauh. Padahal tidak ada sumber suara. Suara kaset serak berulang, seperti menunggu tombol play ditekan lagi. Tepat 35 hari kemudian, langit malam terasa lebih sunyi. Jam menunjukkan 02,3. Farhan berdiri di jendela rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat lampu-lampu kecil mulai menyala di sawah. Merah, hijau, kuning. Musik mulai terdengar lagi. Karcis di sakunya terasa hangat. Hurufnya perlahan berubah. Putaran terakhir hadir wajib. Dan kali ini di kaca jendela di belakang Farhan berdiri anak kecil itu, tersenyum. Giginya terlalu banyak. Mas janji mau naik. Suara itu terdengar jelas di belakang Farhan. Ia membeku pelan, sangat pelan. Farhan menoleh ke arah kaca jendela. Anak kecil itu masih berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, mata hitam pekat tanpa putih, dan senyumnya terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Farhan tersentak mundur ketika ia benar-benar berbalik. Tak ada siapapun di kamar, hanya bayangannya sendiri di dinding. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu masih berdiri menghadap jendela, diam, seolah masih menatap sawah. Lampu-lampu yang mendekat dari kejauhan. Lampu pasar terlihat lebih terang dari sebelumnya. Bukan hanya di sawah, sekarang seperti lebih dekat, terlalu dekat. Musik dangdut lama itu terdengar semakin jelas. Kaset serak berulang, seperti jarum tape yang macet. Jam menunjukkan 02,34. 3 menit sebelum waktu ia pertama kali melihat pasar itu. Karcis di sakunya terasa panas. Ia mengeluarkannya. Tulisan berubah lagi. Penjemputan 02,37. Farhan merasakan hawa dingin menjalar di belakang lehernya. Tiba, suara mesin komedi putar terdengar. Padahal ia masih di rumahnya. Kayu berderit, rantai bergesek, dan bau cat kayu lama memenuhi kamar. Ia berlari keluar rumah. Jalan desa sepi. Lampu rumah warga padam semua. Seolah seluruh kampung tertidur sangat pulas. Terlalu pulas. Sawah yang membuka diri. Farhan melangkah ke arah sawah.
Setiap langkah terasa seperti ditarik. Lampu-lampu kini tidak lagi jauh. Pasar itu berdiri utuh di tengah sawah. Lebih terang, lebih hidup. Orang-orang berjalan. Wajah mereka lebih jelas sekarang. Dan semuanya memiliki wajah yang samar mirip seseorang yang ia kenal. Tetangga, teman sekolah, bahkan ibunya. Tapi ekspresi mereka kosong, tidak bernyawa. Penjual balon melambai. Mas datang juga. Lelaki tua berpakaian dalang berdiri di dekat pintu masuk. Pak Sastro. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, tapi ia tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar bisa menolak, katanya pelan. Farhan mundur satu langkah. Aku tidak mau naik. Musik berhenti sejenak. Semua orang membeku. Lalu kepala mereka menoleh perlahan ke arah Farhan. Serempak angin berhenti. Lampu-lampu redup sedikit. Anak kecil itu muncul lagi di samping komedi putar. Sekarang ia duduk di atas salah satu kuda kayu. Kuda ini capek kosong terus, katanya pelan. Kuda kosong di sebelahnya mulai bergerak. Naik, turun, seolah ada beban tak terlihat. Jam 02,36. 1 menit lagi. Pak Sastro mendekat. Kalau kamu tidak naik, yang kamu sayang yang akan menggantikan. Farhan merasa darahnya berhenti mengalir. Apa maksudnya? Pak Sastro menunjuk ke arah wahana cermin tua di dalam pantulan kaca. Farhan melihat ibunya berdiri di tengah pasar, memegang karcis. Tulisan di karcisnya, pengganti. Farhan gemetar. Itu cuma ilusi. Semua yang kamu lihat adalah pilihan, jawab Pak Sastro. Azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Pelan, lembut, lampu pasar mulai berkedip. Anak kecil itu tertawa kecil. Cepat mas, lagu mau habis. Komedi putar mulai berputar lebih cepat. Kuda kosong itu berhenti tepat di depan Farhan, seperti menunggu. Azan memasuki kalimat kedua. Lampu mulai padam satu persatu. Orang-orang mulai memudar. Kulit mereka seperti kabut yang terkelupas. Farhan menutup mata. Ia teringat wajah ibunya, teringat pesan Pak RT, teringat bahwa yang menerima karcis hampir selalu hilang. Azan semakin jelas. Farhan membuka mata. Ia melihat satu hal yang tidak ia sadari sebelumnya. Di bawah komedi putar, tanahnya tidak menyentuh sawah. Seperti wahana itu menggantung, tidak benar-benar berdiri di dunia ini. Kalau aku naik, apa yang terjadi? Bisiknya. Anak kecil itu tersenyum. Kamu tetap ada, tapi bukan di sana. Azan hampir selesai. Lampu tinggal satu. Jam menunjukkan 02,37 detik terakhir. Farhan melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Ia merobek karcis itu. Kertas itu tidak mudah robek seperti kain basah. Tapi ia paksa. Azan mengumandang kalimat terakhir. Kertas itu akhirnya terbelah dua. Lampu padam total. Musik berhenti. Sunyi. Farhan terjatuh ke tanah sawah basah. Dingin. Tidak ada pasar.
Tidak ada lampu, tidak ada komedi putar, hanya sawah kosong dan cahaya subuh yang mulai muncul. Ia terengah-engah, tangannya gemetar, potongan karcis masih ada di genggamannya. Perlahan tulisan di kertas itu memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, muncul satu kalimat terakhir. Putaran tidak pernah selesai. Farhan berdiri goyah. Ia menoleh ke arah rumahnya. Jauh di sana, di kaca jendela kamarnya, siluet anak kecil itu masih berdiri, tersenyum. Dan kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya, bayangan Farhan sendiri tersenyum. Farhan berdiri kaku, menatap jendela kamarnya dari kejauhan. Subuh mulai terang. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Rumahnya terlihat biasa, tenang. Tapi di kaca lantai 2, siluet itu masih ada. Anak kecil dengan senyum terlalu lebar. Dan di sampingnya bayangan Farhan. Bukan tubuhnya, hanya bayangan. Tapi jelas, terlalu jelas. Dan bayangan itu melambai pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Farhan berlari pulang. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Rumah sunyi, tidak ada siapa-siapa. Ia langsung menuju kamar. Kosong, tidak ada anak kecil, tidak ada siapapun. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Cermin di kamarnya retak halus. Dan ketika ia berdiri di depannya, pantulannya sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Sepersekian detik, sangat tipis, tapi nyata. Ia mengangkat tangan. Pantulannya mengangkat tangan. Sedikit terlambat, ia menunduk. Pantulannya menunduk dengan senyum samar. Padahal Farhan tidak tersenyum. Jantungnya terasa jatuh. Sejak pagi itu, ada yang berubah. Saat matahari terbit penuh, bayangannya di tanah tidak utuh. Ada bagian bahu yang tampak samar, seperti terpotong. Siang hari, ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia pergi ke sawah. Tanahnya normal, basah, tidak ada bekas pasar malam. Tapi ketika ia berdiri tepat di titik komedi putar semalam, angin berputar kecil di sekitarnya, membentuk lingkaran. Seperti sesuatu masih berputar di tempat itu. Farhan menemui Pak RT, menceritakan semuanya. Pak RT diam lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu merobek karcisnya, berarti kamu menolak jadi penumpang." Farhan mengangguk, tapi pasar itu selalu mengambil sesuatu sebagai gantinya. Ambil apa? Apa? Pak RT menatap bayangan Farhan di lantai. Yang paling mudah diambil, itu yang tidak bisa kamu pegang. Farhan merasakan tubuhnya dingin. Malam berikutnya berlalu biasa. Tidak ada lampu di sawah. Tidak ada musik. Hari ke-10, hari ke-20, semua normal. Farhan mulai percaya ia selamat. Sampai malam ke-36, bukan malam ke-35, tapi satu hari setelahnya. Jam menunjukkan 02,37. Farhan terbangun sendiri. Tidak ada suara,
Tidak ada musik, tidak ada lampu. Ia duduk di ranjang, sunyi, terlalu sunyi. Lalu ia menyadari sesuatu. Kamar terasa lebih luas, lebih kosong. Ia menoleh ke arah cermin dan jantungnya berhenti sesaat. Cermin itu tidak memantulkan dirinya, hanya kamar kosong, ranjang, lemari, dinding tanpa Farhan. Ia berdiri perlahan mendekati cermin. Tidak ada bayangan, tidak ada pantulan, hanya ruang kosong. Dari belakangnya terdengar suara kayu komedi putar berderit pelan. Ia menoleh cepat. Kamar masih sama, tapi lantai terasa seperti bergetar ringan. Seperti ada sesuatu berputar jauh di bawah rumahnya. Lalu suara anak kecil itu terdengar bukan dari luar, bukan dari jendela, tapi dari dalam kepalanya. Mas tidak naik, tapi Mas sudah duduk. Tiba-tiba Farhan merasa tubuhnya ringan, terlalu ringan. Ia melihat ke bawah, kakinya masih ada, tangannya masih ada, tapi terasa kosong, seperti hanya kulit. Dan di cermin pelan, sangat pelan, sosok muncul. Anak kecil itu berdiri di tengah pantulan. Di sampingnya Farhan. Tapi Farhan yang di cermin duduk di atas kuda kayu, tersenyum, mata kosong. Komedi putar berputar di belakangnya. Lampu warna-warni menyala redup dan azan subuh terdengar jauh, sangat jauh. Anak kecil itu menatap keluar dari cermin, menatap Farhan yang berdiri di dunia nyata. Setiap yang terdaftar tetap naik, cuma beda tempat duduk. Lampu kamar Farhan mati, gelap. Ketika lampu kembali menyala, beberapa detik kemudian Farhan masih berdiri di kamar, bernapas, berkeringat. Cermin kembali normal, memantulkan dirinya lengkap, utuh. Ia terjatuh ke lantai, menangis. Ia selamat, ia yakin ia selamat. Pagi harinya, warga desa gempar. Seorang anak kecil ditemukan berdiri sendirian di tengah sawah. Tidak ada yang mengenalnya. Ia tersenyum kepada siapapun yang mendekat, dan ketika ditanya namanya, ia menjawab pelan, Farhan. Warga mengira ia anak hilang dari desa lain. Tapi yang aneh, anak itu selalu bangun setiap jam 2:37, menatap ke arah sawah dan tersenyum. Di rumahnya, Farhan yang asli duduk termenung. Ia menatap bayangannya di lantai. Bayangan itu kini utuh, tapi kadang ketika ia berkedip, bayangan itu duduk sebentar, seperti sedang menaiki sesuatu. Putaran mungkin tidak selalu mengambil tubuh. Kadang yang diambil adalah tempat, kadang yang tertinggal adalah nama. Dan pasar malam itu akan selalu muncul sebelum azan subuh, menunggu satu kursi kosong yang tidak pernah benar-benar kosong. Tamat.